Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafiz Ardijono dengan NIM 2003 31165. Pada proyek PTI kali ini saya memilih studi kasus rumah sakit. Di sini yang pertama, untuk analisis sebagai proyek manajer, yang pertama faktor apa yang paling sering menyebabkan proyek TI gagal. Kegagalan proyek TI termasuk HIS atau Hospital Information System jarang disebabkan satu hal. Biasanya gabungan dari kebutuhan yang tidak jelas di awal, ruang lingkup yang terus berubah, estimasi waktu dan biaya yang tidak realistis, minimnya dukungan manajemen puncak, komunikasi yang buruk antar stakeholder, manajemen risiko yang lemah, resistensi pengguna terhadap perubahan, dan pengujian yang tidak memadai. Kemudian pada Hospital Information System, kompleksitas bertambah karena sistem harus terintegrasi dengan banyak unit yang punya proses dan regulasi masing-masing. Kemudian, bagaimana menjaga ruang lingkup agar tidak terus berubah. Menyusun scope statement dan WBS yang disepakati serta ditandatangani seluruh stakeholder di awal, menetapkan scope baseline sebagai acuan, dan menerapkan prosedur change request formal yang harus disetujui change control board sebelum melakukan perubahan. Setiap permintaan dievaluasi dampaknya terhadap waktu, biaya, dan kualitas. Komunikasi rutin membantu menjelaskan ekspektasi sejak dini. Kemudian yang ketiga, mengapa komunikasi sangat menentukan keberhasilan proyek. Jadi, Hospital Information System melibatkan dokter, perawat, staf administrasi, tim IT, manajemen, dan vendor eksternal. Tanpa komunikasi efektif, kebutuhan medis bisa salah dipahami tim teknis atau batasan teknis tidak tersampaikan ke pengguna klinis, memicu rework, keterlambatan, dan turunnya kepercayaan antar tim. Communication plans, laporan status berkala, dan forum lintas divisi menjaga semua pihak sepaham terhadap tujuan dan progres. Kemudian bagaimana strategi membangun kolaborasi tim yang efektif. Kejelasan peran lewat matriks RACI, alat kolaborasi seperti Jira atau Trello, pertemuan rutin, stand up mingguan, dan rasa aman psikologis agar anggota tim berani menyampaikan kendala sejak dini. Untuk Hospital Information System, kolaborasi IT dan tenaga medis perlu dijembatani lewat clinical champion yang menerjemahkan kebutuhan klinis ke bahasa teknis. Kemudian, apakah Agile selalu lebih baik dibandingkan Waterfall? Jawabannya tidak selalu. Agile unggul untuk kebutuhan yang masih berkembang, misalnya UI modul pendaftaran, namun modul yang terikat regulasi ketat dan keselamatan pasien seperti billing BPJS atau rekam medis elektronik lebih cocok dengan Waterfall karena butuh spesifikasi jelas dan pengujian menyeluruh sebelum dijalankan, sehingga pendekatan hybrid sering jadi pilihan paling realistis. Kemudian bagaimana AI dapat membantu manajemen proyek di masa depan. AI dapat mendukung keputusan project manager lewat predictive analytics untuk risiko keterlambatan atau pembengkakan biaya, penjadwalan otomatis, chatbot status real time, dan NLP untuk merangkum rapat serta mendeteksi sinyal risiko dari komunikasi tim. Pada Hospital Information System, AI juga berperan di produk akhirnya sendiri, misalnya clinical decision support. Kemudian fondasi proyek, tujuan, ruang lingkup, dan siapa yang terlibat. Untuk tujuannya tersendiri, membangun dan mengimplementasikan Hospital Information System terintegrasi di rumah sakit untuk menyatukan pendaftaran, rekam medis elektronik, penjadwalan, farmasi, laboratorium, radiologi, dan billing dalam satu platform. Kemudian untuk ruang lingkupnya, di sini termasuk modul pendaftaran dan EMR, penjadwalan janji temu, farmasi dan stok obat, integrasi hasil lab dan atau radiologi, billing terintegrasi asuransi atau BPJS, dashboard pelaporan manajemen. Kemudian di luar lingkup atau fase berikutnya, aplikasi mobile pasien dan integrasi telemedicine lanjutan. Kemudian di sini ada stakeholder yang terlibat, ada direktur rumah sakit, kemudian ada dokter, perawat, rekam medis, keuangan atau billing, instalasi farmasi, laboratorium, radiologi, tim IT rumah sakit, pasien, BPJS Kesehatan, dan Kemenkes atau Dinkes. Di sini kebutuhan penggunanya, yang pertama dokter perlu akses lebih cepat riwayat pasien, kemudian perawat perlu input vital efisien, kemudian pasien ingin waktu tunggu lebih singkat, kemudian keuangan perlu billing akurat, kemudian manajemen perlu dashboard real time, sehingga output yang diharapkan adalah sistem berjalan stabil di semua unit, rekam medis digital akurat, billing lebih cepat, dashboard laporan, serta dokumentasi pelatihan dan SOP. Kemudian 12 faktor yang berpotensi menggagalkan proyek per area manajemen.
Untuk scope management, kebutuhan tak terdefinisi lengkap. Kemudian untuk time management, estimasi jadwal terlalu optimis. Kemudian ada cost management, biaya terintegrasi tidak terdeteksi. Ya, kemudian ada quality management, ujian tidak menyeluruh. Kemudian ada human resource, minim keahlian interoperabilitas. Kemudian ada communication, koordinasi IT dan tim medis lemah. Kemudian ada risk management, risiko privasi tak dimitigasi. Kemudian ada procurement, pengadaan tender lambat, dan stakeholder MGMT, resistensi tenaga medis. Kemudian ada teknologi MGMT, ketidakcocokan perangkat. Kemudian ada data migration, format data lama tak konsisten. Kemudian ada regulasi berubah di tengah jalan. Kemudian di sini ada 11 risiko utama dan strategi mitigasinya. Resistensi pengguna terhadap sistem baru. Penyebabnya adalah kurang pelatihan dan keterlibatan sejak awal. Dampak yang dihasilkan adalah adopsi rendah, proses manual berjalan paralel. Di sini strategi yang bisa dilakukan adalah pelatihan intensif, change champion per unit, rollout bertahap. Kemudian ada kebocoran atau pelanggaran data pasien. Biasanya disebabkan oleh sistem keamanan dan kontrol akses yang lemah. Dampaknya adalah pelanggaran privasi dan sanksi hukum. Yang bisa dilakukan adalah inskripsi data, role-based access, audit keamanan berkala. Kemudian yang ketiga, downtime system saat go live. Penyebabnya adalah kapasitas infrastruktur server tak memadai. Dampaknya adalah pelayanan pasien terganggu. Strateginya adalah load testing, server cadangan, dan rencana rollback. Kemudian ada integrasi alat lab atau radiologi terlambat. Disebabkan oleh ketidakcocokan protokol perangkat lama. Dampaknya adalah data lab tak otomatis masuk IMR, sehingga yang dapat dilakukan adalah middleware HL7 atau FHIR dan uji coba awal dengan vendor alat. Kemudian yang kelima, ada data migrasi tidak akurat. Disebabkan oleh format data rekam medis lama tak konsisten, dampaknya adalah data pasien hilang, duplikat, atau salah input. Yang dapat dilakukan adalah data cleansing, validasi bertahap, migrasi paralel. Kemudian yang keenam, pembengkakan biaya. Di sini penyebabnya adalah estimasi awal tak mencakup integrasi legasi. Dampak yang ditimbulkan adalah anggaran proyek membengkak, serta yang dapat dilakukan adalah dana kontingensi kontrol biaya berkala. Kemudian yang ketujuh, keterlambatan jadwal. Di sini disebabkan oleh penambahan skop atau uji waktu yang lebih lama. Dampaknya adalah tanggal go live mundur, sehingga yang dapat dilakukan adalah buffer waktu dan monitoring milestone mingguan. Kemudian yang kedelapan, ketidaksesuaian regulasi Kemenkes atau BPJS yang biasa disebabkan oleh perubahan regulasi selama proyek berjalan. Dampaknya adalah sistem harus direvisi ulang, sehingga yang dapat dilakukan adalah koordinasi rutin regulator dan desain modular. Kemudian yang kesembilan, kurangnya dukungan manajemen puncak. Biasanya disebabkan oleh prioritas rumah sakit berubah, serta untuk dampaknya sendiri proyek kehilangan sumber daya. Langkah yang dapat dilakukan adalah laporan progres berkala dan eksekutif sponsor. Kemudian yang ke-10, turnover anggota tim proyek. Disebabkan oleh beban kerja tinggi, kontrak vendor berakhir. Kemudian dampak yang ditimbulkan adalah kehilangan knowledge dan pekerjaan tertunda. Yang dapat dilakukan adalah dokumentasi terpusat dan cost training tim. Kemudian yang ke-11, antarmuka tak sesuai kebutuhan tim medis. Penyebabnya adalah kurang keterlibatan pengguna saat desain. Kemudian dampaknya adalah produktivitas menurun dan salah input data. Kemudian untuk yang dapat dilakukan adalah user centered design atau UI. Kemudian langkah agar proyek kembali berjalan dengan baik. Yang pertama ada komunikasi tim, kemudian change management, scope control, monitoring kemajuan, pengelolaan kualitas, pengelolaan risiko, dan evaluasi pengguna. Kemudian ada 11 pelajaran penting dari studi kasus ini. Yang pertama, keterlibatan pengguna sejak perencanaan mengurangi resistensi terhadap sistem baru. Kedua, change management sama pentingnya dengan aspek teknis pengembangan. Yang ketiga, migrasi data rekam medis butuh waktu dan validasi lebih lama dari perkiraan. Yang keempat, dukungan aktif manajemen puncak krusial untuk alokasi sumber daya yang cepat. Yang kelima, requirement yang jelas sejak awal mencegah scope creep di kemudian hari. Yang keenam, komunikasi lintas divisi perlu bahasa sederhana agar tak terjadi komunikasi teknis klinis.
finish. Yang ketujuh, pengujian bertahap pemodul lebih efektif dibandingkan pengujian besar sekaligus. Yang kedelapan, kontingensi anggaran dan waktu perlu disiapkan karena kompleksitas sering tersembunyi. Yang kesembilan, pelatihan berkelanjutan meningkatkan adopsi sistem secara signifikan. Yang kesepuluh, keamanan data pasien harus jadi prioritas sejak desain, bukan ditambahkan belakangan. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, monitoring progress real time membantu tim mendeteksi masalah lebih cepat. Di sini rencana yang dapat dilakukan selama 6 bulan ke depan, yang pada bulan pertama, evaluasi ulang kebutuhan dan skop. Pada bulan kedua, perbaikan desain sistem UI UX. Pada bulan ketiga, data cleansing dan migrasi ulang. Pada bulan keempat, pengujian menyeluruh SIT dan UAT. Pada bulan kelima, pelatihan dan change management. Pada bulan keenam, go live bertahap dan monitoring. Kemudian 5 inovasi yang dapat meningkatkan keberhasilan proyek ini. Kita bisa menggunakan clinical decision support atau AI, kemudian menggunakan IoT monitoring real time, kemudian menggunakan business intelligence dashboard, kemudian menggunakan chatbot pendaftaran, dan cloud computing. Kemudian untuk flowchart prototype yang dibuat pada proyek Hospital Information System. Yang pertama di sini ada pasien datang, kemudian melakukan pendaftaran, registrasi, dan pilih poli. Kemudian konsultasi dokter, rekam medis elektronik. Kemudian bila perlu pemeriksaan, lakukan masuk ke lab dan radiologi, pemeriksaan penunjang, atau ke farmasi untuk penyerahan obat. Kemudian menuju tahap billing, verifikasi, dan pembayaran, kemudian pasien pulang. Untuk tampilan prototype dashboard dalam bentuk website seperti ini. Di sini pada dashboard terlihat pasien yang datang hari ini berapa, serta persentase yang apakah meningkat dibandingkan kemarin atau enggak. Kemudian ada rata-rata waktu tunggu, okupansi tempat tidur, dan pendapatan untuk hari ini. Di sini ada kunjungan per poli 7 hari terakhir dalam bentuk diagram. Kemudian ada aktivitas terbaru dan antrian terkini. Kemudian pada pendaftaran di sini memudahkan petugas rumah sakit untuk melakukan pendaftaran pasien. Di sini ada list-listnya. Kemudian untuk rekam medis, di sini kita bisa melihat rekam medis tiap pengunjung atau pasien, riwayat kunjungannya, hasil lab, dan resep obat, serta statusnya. Kemudian bagian farmasi di sini kita lebih memudahkan untuk penyerahan antrian resep dan stok obat kepada pasien. Di sini ada statusnya dan info soal stok obatnya. Kemudian bagian radiologi, yaitu permintaan dan hasil pemeriksaan penunjang. Di sini terlihat permintaan pemeriksaan untuk lab dan radiologi tiap pasien. Kemudian untuk billing, di sini menampilkan total tagihan pada hari ini yang sudah lunas berapa dan belum lunas berapa, serta daftar pasien beserta status pembayaran mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.